Oke, ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi udah Bapak buat topologinya. Oke. Nampak topologinya? Enggak, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Enggak nampak, Pak. Enggak nampak, Pak. Ya, tunggu. Stop. Masih Google Meet. Hah? Screen Gmeet-nya, Pak. Oh, wah, dah. Nih. Kalau itu? Oke, udah nampak, Pak. Nampak ya? Udah. Pak. Jadi komputer yang Bapak gunakan tidak bisa Bapak jadiin klien, karena nanti kalau Bapak jadikan klien PC 1 udah pasti putus koneksinya. Oke ya, jadi nanti untuk uji cobanya terpaksa pakai laptop yang lain. Dari soal yang ada, tadi sudah dicoba bahas di kelas 12 TKJ 1 buat topologinya. Dari soal itu tergambarlah topologinya seperti begini. Ada satu network di bawah RA, lalu ada dua network di bawah RB. Network ini satu dan yang wireless satu. Kita diberi IP network address itu ini dia 172.26xx128/25. Nah, XX ini XX ini adalah nomor urut di absen. Ya. Nah, contohnya nomor urut yang Bapak gunakan itu nomor urut 33. Maka IP address-nya adalah 172, network address-nya 172.26.33.128. Kenapa /26? Karena nanti ada satu network dengan 60 klien. Nah, kalau 60 klien, Bapak menggunakan /26. Kenapa? Karena /26 itu rank IP-nya 64. 64 kurang 2, 62, berarti masih ada sisa 2. Bapak hanya butuh 60 IP address. Lalu network yang ketiga, 102, tulisan ini nampak? Nah, ini. Lalu 128 Bapak tambahkan 64. Ya, Bapak tambahkan 64, dapatlah 192. Untuk network yang kedua. Bapak pakai /27 karena /27 rank IP-nya itu 32. Sementara yang Bapak butuhkan itu 25 klien. Kalau 25 klien, berarti Bapak hanya butuh IP 26. Untuk kliennya 25 plus satu lagi untuk si router. Oke ya. Lalu Bapak butuh lagi network address untuk yang kliennya ada 10 plus 1 untuk router, berarti Bapak butuh IP 11. Maka Bapak menggunakan /28. Nah, 192 Bapak tambahkan 32, dapatlah 224 network berikutnya. Bapak menggunakan /28 untuk 16. Rank IP 16. Nah, rank IP 16/28, maka IP yang bisa digunakan adalah untuk 10 dan 11. Ya, untuk kliennya aja ada 10 IP address yang kita butuhkan dan tambah satu lagi untuk router. Gitu ya. Nah, lalu untuk dua IP point to point antar router A dan router B,
Nah, 224 Bapak tambahkan 16. Karena ring IP/28 tadi 16 kan? Nah, 224 tambah 16 dapatlah 240. Berarti ini network yang kedua. Yang kedua. Untuk yang point-to-point router A dan router B. Nah, IP-nya kalau untuk network yang pertama itu dimulai dari titik 129, berarti angka belakangnya, angka depannya sama. Titik 129 sampai titik 190. Lalu yang ini titik 193 sampai titik 2222. Network yang ketiga titik 225 sampai titik 238. IP yang tersedia ya. Nah, kalau yang network yang keempat titik 241 dan titik 242. Nah, sekarang kita mulai. Oh, dari data ini, nah Bapak bagilah IP-nya. Untuk network yang point-to-point untuk network pula. Untuk interface, ya. Untuk interface RA, router A yang terhubung ke router B, titik 241/30 Bapak gunakan IP address-nya. Lalu untuk interface di router B nanti yang dihubungkan ke router A itu Bapak gunakan titik 242/30. Ya. Lalu untuk yang ke network ini, berarti network yang ketiga yang ini nih. Bapak gunakan IP terakhir untuk di interface, interface router A. Lalu PC A1 225 sampai 235. Lalu di router B nanti interface yang nyambung ke network kabel, Bapak gunakan point 222/27. Jadi Bapak gunakan IP terbesarnya, termasuk yang WLAN. Oke ya? Itu data di apa namanya? Sorry. Di topologinya. Oke, kita langsung ke pinbox. Bapak akan mengkonfigurasi router A terlebih dahulu. Oke, ini Bapak sudah terhubung ke router A sudah Bapak hubungkan seperti ini. Jadi router A sudah terhubung ke modem, lalu sudah terhubung ke klien, langsung ke PC saja, ke laptop saja. Bapak anggap laptop yang Bapak gunakan itu adalah laptop PC A1. Untuk PC A1. Yang ke sini, yang ke modem Bapak gunain Ether 1, yang ke sini Bapak gunakan Ether 2. Nanti yang ke point-to-point ke router B Bapak gunakan Ether 3 nanti. Ya. Klik ini dulu, klik MAC address-nya, lalu loginnya admin, passwordnya kosong. Kalau memang belum ada konfigurasi apa-apa, coba lihat dulu apakah sudah kosong. Atau untuk yakinkan, Bapak nyarankan di reset konfigurasi dulu ya. Atau sehari mau ujian, kalian reset konfigurasi. Biasanya sore hari, sehari sebelum ujian, kalian prepare dulu ruangan. Nah, prepare ruangan, lihat peralatannya, lalu buka Winbox, apakah routernya bisa login pakai Winbox. Kalau sudah, reset konfigurasi, no default configuration, yes, tutup. Nah, susun rapi ruangan perangkatnya, kabel dan segala macam, tinggalkan ruangan untuk menghadapi ujian di keesokan harinya. Jadi ketika besok ujiannya, kita udah yakin bahwa perangkatnya sudah ready to use dan sudah dalam posisi kosong. Wih, lambat. Siapa, Mah? Tes tes.
Bentar ya. Ini router Bapak riset dulu dia. Ih, lama risetnya. Oke, dia. Nah, login kembali. Pertama, nih, sistem identity gantinya jadi router A. Oke. Untuk keamanan routernya, kasih password sistem user. Nampak nih? Nampak, Pak. Apa ya? Ini kasih passwordnya. Mana passwordnya ini? Password. Jangan sampai lupa passwordnya ya. Ya, untuk apa passwordnya Pak? Ya biar aman aja, mana tahu nanti ada yang iseng. Bapak contohkan di sini 1, 2, 3, 4, 5 aja lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah tutup. Baru kita beri IP address. Oke, IP address tambah 172.263.238/28. Interface ini Ether 2 tadi ya. Ether 2. Oke. Oh iya, lupa. Biar enggak ragu, Ether 2 double klik. Ini tahu ya? Ini di interface Bapak klik interface, lalu Ether 1, Bapak double klik di Ether 1, lalu diklik di sini, Bapak tambahkan ke modem misalkan. Oke. Lalu kalau yang ini tadi ke LAN A, lalu yang ini double klik, klik lagi ke router B. Oke, nah tutup. Nah, IP ini udah satu ya, ke LAN A, yang ke router lagi. Tambah 172.241.241/30. Interface ke router B yang ini. Bukan yang 4. Sorry. Rencana kalau udah 4 nanti dicabut lagi. Ini rencananya. Sorry ya. Ke RB. Ini tak jadi. Oke, sip. Ini ke router B. Karena belum disambung ke router B, makanya dia italik hurufnya. Oke, dah. Nah, yang Ether 1 itu DHCP. IP DHCP client tambah Ether 1. Biarkan ini use peer DNS, use peer NTP, default root yes. Klik OK. Dia searching, nah dapat IP dia. Kalau tidak dapat IP, ada kemungkinan interface yang kamu pilih tidak tersambung ke DHCP server. Nah, kita coba lihat data sudah ada, lalu IP yang perlu ditambah di sini ini IP DNS, allow remote request, tambah. Oke tadi ya. Berikutnya IP firewall NAT tambah source NAT out interface yang ke modem, lalu actionnya masquerade, klik OK. Itu tuh tujuannya agar
klien yang di sini ataupun klien yang di ini dan di WLAN bisa koneksi internet. Ya. Nah, kalau itu sudah, lalu beri IP address di PC-mu. Oke, Bapak tidak bisa cobakan di sini karena kalau Bapak kasih IP di LAN nanti putus koneksi kita. Ya, kasih IP PC, udah tahu kan kasih IP PC? IP PC sini ya. Oke. Nah. IP-nya berapa tadi ya? Kita lihat untuk PC 225 172.26.33.225. Nah, /28 berapa belakangnya? Yuk, komentar. 240, Pak. Nah, 240 katanya. Nah, buat 240 ini IP si router 2633. Nah, kan kacau nanti nih yuk. Mana tadi? Mana tadi? Ini dia 238. Semoga enggak putus nih ya. 238. Lalu tambahkan ini juga gini. 2633238. Dah klik OK, bla bla. Klik OK, close. Ya. Lalu setelah itu buka CMD, kamu ping ke IP modemmu dulu 2633238 tadi. Oke ya. Setelah kamu ini ping, baru ping ke 172.16.1 berapa tadi? Bapak enggak bisa cobainnya ya. Nah, 250. 250. Enter. Setelah itu kita lihat gateway sini. Ah, titik 254. Nah, yang IP yang ini nih. Ini IP yang di luar routermu. 254. Harusnya jalan. Nah, kalau ini tak jalan, tanya kalau ini tak jalan, efeknya itu dari sini nih. IP, firewall, NAT-nya belum dibuat. Kalau sudah dibuat, maka kalau tak mau berarti bisa jadi koneksi routermu ke internet tak jalan. Nah, cek dari sini. Admin password berapa ya? 12345. Oke. Ping ke 172.16.1.254 tadi ya. Nah, mau. Oke. Nah, kalau begini berarti udah aman, udah tersambung kok routermu ke internet. Nah, ntar Bapak pasang lagi router yang kedua.
Oke. Aduh, kabelnya. Kabel. Oke. Oke, tahap pertama selesai. Taruh, gimana nih routernya kok putus-putus? Nah, sekarang Bapak pindah ke router. Alah, putus pula kabelnya. Oke. Oke, Bapak pindah ke router B lagi. Nah, ini router B. Ya, kita lihat router B. Oke, sip. Connect. Ah, kan ini siapa punya ini Dah. Sistem reset konfigurasi, no default configuration. Ya, jadi jangan lupa ya ketika kok putus-putus dia. No default configuration, reset configuration, yes. Oke, biar dulu dia reset. Yes, sip. Kebetulan Ibu membuat perbedaan tadi. Milu yang tak ada. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, tutup dulu interface-nya, kita kasih nama Waduh. Oke, ini dia. Ini Bapak buat ke RA. Lalu yang ini nanti ke LAN B. Ya.
WLAN-nya Bapak aktifkan. Nah. Oke, baru kita beri IP untuk namanya sistem, identity, router B. Oke. Lalu sistem, user, kasih password biar aman. Mana password? 1 2 3 4 5. Apa nih? Kok nggak stabil nih routernya? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke. Apa nih? 1 2 3 4 5. Tadi mau. 1 2 3 4 5. Setting hide password. Lihat. Kok nggak ada? Oh ya, memang nggak mau. Connect change object user. Apa nih? Mana? Oke. Udah. Tutup. Kita beri IP address. Tambah. Kenapa lah putus ini? 1 2 3 4 5 6. Itu passwordnya tadi. Oke. Tambah mana dia? Apa tuh itu? Oh, ini dia. 172.263.242/30 interface Ether 1 Bapak buat. Oke, lalu tambahkan lagi 172.263.22. Aduh, batuk. Interface ini oke. WLAN lagi. 172.263.190/26 WLAN. Oke. Kenapa italic WLAN? Aduh. Sama interface Ether 2 Pak. Ya. Karena belum aktif, belum tersambung. Oke. Nah, cek dulu dari new terminal. Ping ke 172.263.241. Ini IP router tetangga, router A. Enter, dah oke. Nah, baru kita buat OSPF. Oke. Oh, nah, di OSPF, di sini dia routing OSPF sesuai soal. Di instan ini double klik, ganti router ID-nya. Kalau tidak salah router ID-nya diminta x.x.x.2 untuk router B. Karena X Bapak adalah 33, maka buat router ID-nya 33.33.33.2. Jadi ini nomor urut absen nih, sesuai soal. Nah, klik OK. Langkah berikutnya Pak, nah nih. Untuk memudahkan kerja, gini aja. Ini kecilin dulu. Ini lihat IP root. Nah, ini dia. Ketikkan saja semua destinasi address ini di network.
tambah networknya di OSPF ya. Tuh nih. Ini berapa? 172.263.128/26. Areanya biarkan backbone. Tambah lagi 172.263.192/27. Apa yang kurang? Satunya 2, Pak. Yang 172. Berapa? 172-nya satunya 2 gitu. 1172 Yang jadi awal. awal. Iya, 1172. Manalah ada IP segitu. Sanzarni. Ini lagi 172.263.240/30. Oke, clear, selesai untuk itu. Ya, nah Bapak pindah lagi ke router. Nah, kita lihat instan dulu. Nah, masih runningnya masih nol. Biar aja putus deh. Sebentar. Oke, masih di sini. Nah, udah running dia, udah yes. Nah, kita lihat nih. Di root list masih ini ya. Oke, kita putus dulu ini. Bapak pindah ke salah-salah, copot nanti salah. Nah, oke nih. Oke, Bapak pindah ke sini. Oke, come on. Sip. Balik Bapak ke router A. Router A. Passwordnya tadi 12345. Oke, sip. Nah, router A juga dibuatkan. IP root-nya untuk lihat dulu nih. IP root. Sip. Nah, yang dimasukkan yang 33 ini aja. Yang atas ini tak perlu. Routing OSPF. Di instant, double klik. Mana deh? Ada belum ya? Ini dia. Router ID-nya XX1. Jadi XX-nya tadi nomor urut 33 Klik OK. Nah, buka network, tambah yang 33 itu aja ya. 172.2633.224 ya. Slash berapa sih? 28. 224/28. Oke. Tambah lagi 172.2633.240/30. Oke. Pas 224, 8, 240. Oke. Instannya sudah yes. Kita tunggu belum ada di sini nih karena kemana Bapak pindahnya? Tadi router B ini nih ether berapa tadi Bapak buat? Ada yang masih ingat? Bapak lupa nih. Ether 2. Ether 2? Oke, ether. Bapak pakai ether 2. Aktif ether 2-nya.
172, 2633, 224, 176, 2633, 240. Yuk kita lihat neighbor. Ah, sudah ada, tapi statusnya kok change. Kenapa lambat ini? Ini reportnya kalau gunain satu. Nah, tidak dapat. Nih, udah muncul DAO, Dynamic Active OSPF. Ini networknya mana Pak? Yang 192, 192 yang mana? Ini Bapak di router A ya? Yang /27. Mana /27? Ah, yang ini. Udah dapat informasi di sini nih. Yang ini kok belum Pak? Ya karena WLAN-nya belum aktif. Nah, mumpung kita masih di router A, yang ininya, default root-nya ini harus kita bagikan ke router B. Nah, gimana cara baginya Pak sini? Di instant. Nah, ini redistribute default root. Pilih yang if install ST type 1 boleh, type 2 juga boleh. Kalau if install ini maksudnya kalau router A ini tersambung ke modem dan dia dapat default root, yang ini 0.0.0/0, maka default root ini dia bagikan juga ke router B. Kalau dia terputus, router A tidak ada default root, maka router B juga tidak ada. Itu kalau if install. Tapi kalau always, ketika dia tersambung, router A dapat default root, dia akan distribusikan ke router B, tapi ketika dia tidak dapat, dia tetap akan mendistribusikan default root ini. Jadi router B tak tahu bahwa ternyata sebenarnya router A tidak terhubung ke internet gitu loh. Tidak terhubung ke default root. Maka Bapak nyarankan ke if install. Oke, nah sekarang Bapak pindah ke router. Nah, dia kabelnya. Oke. Ke router B lagi. Ini router B. Nah, kita lihat efeknya yang di default root tadi. Ini tambahkan. Nah, kita tunggu. Agak lambat deh ya. Jangan sampai salah cabut. Cabut kan? Bentar. Oke, sambil nunggu itu ya. Sambil nunggu. Ah, ini dia dapat. Default root. Ya, default root. Oke, dia dapat. Sekarang kok hanya default root Pak? Ya, karena di router A tadi interface-nya yang ini mana dia? Bapak lihat topologi dulu. Yang ini Bapak cabut. Bapaknya punya dua laptop. Yang ini Bapak cabut. Jadi yang dibagikan yang ini aja nih, informasi yang di sini. Router A. Ya. Nah, sekarang kan pakai wireless nih. Wireless-nya 192. Mana dia tadi? Kita tutup ini dulu. Udah selesai OSPF Pak, sudah. Ya, sudah selesai OSPF. Nah, kita lanjut untuk wireless. Wireless-nya sudah ada ini tadi ya, mana nih? Nah, 190. Oke, kita buat DHCP server untuk di wireless. DHCP setup. Ini ya, Bapak ulang. IP, DHCP server, DHCP setup,
pilih WLAN, next, ini network address-nya, next, ini jadi gateway bagi bagi si klien yang ini merupakan IP WLAN, next. Kita dikasih berapa WLAN? 60 ya. 129 tambah 189, 60 ya. Nah, next. DNS server belum, kita batalin dulu. IP, DNS. Nah, tambahkan di sini. Pakai saja IP interface router A yang tersambung ke router B ini. 241 tadi ya. Oh ya, 241. 241. Lalu halo remote request, klik OK. Kita lanjut. Kita ulang lagi. WLAN, tadi di HCP setup, WLAN, ini network address-nya, ini IP gateway bagi klien, ini adalah IP-nya WLAN, next, ini IP yang akan dipinjamkan ke klien, next, nah ada IP DNS servernya, ini list time, 10 menit cukup lah, next, selesai. Nah, Bapak coba gabungnya. Bapak coba connect ke pakai laptop, pakai HP Bapak. Alright. Sebentar. Koneksi. Cari. Oh, wirelessnya pakai password katanya. Kok Bapak udah ke PC, ke HP. Ini kan baru di HCP-nya Pak untuk IP address. Interface-nya, access point-nya kan belum di set. Oke, ini wireless. Security buat passwordnya. Nggak salah dia minta password. Dynamic key. Isi aja lah semua. Biar nggak repot-repot. Nah, itu HP ini nggak cukup kan. Passwordnya kalau nggak salah LSP P1 SMKN5. Nah, ya udah. Nggak oke passwordnya. LSP P1. Nggak pakai spasi itu kan. Nah, klik OK. Balik lagi ke interface ini. Double klik WLAN 1. Modenya AP Bridge. Nih, AP Bridge. SSID-nya apa tadi ya? Ada ingat? SSID-nya nama kalau nggak salah. Sesuaikan aja soalnya. Soalnya nih. Bukan Bapak buat SSID-nya itu. Lalu security profile-nya ganti profile 1. Oke, klik OK. Sip. Sekarang Bapak gabungkan ke laptop Bapak ke situ, laptop HP Bapak ke wireless. Apa tadi passwordnya? LSP P1 SMKN5. Klik. Alright. Nah, ini udah R nih. Berarti udah nyambung. Ini udah nyambung. Tahu nyambung mana Pak? Nih dia. Putus pula koneksinya, saudara-saudara. Mana dia? Connect. Mana dia? Oke. Nah, nih. Connect list. Sorry. Gimana nih routernya? Ada apa enggak? Nanti apa ada? Oh, registration. Nah, nih. Ini buktinya ada tersambung. Oke. Ya. Nah,
Itu nampak kan? Nah, ini dia. Oke. Nah, ini udah selesai. Ini udah selesai. Gimana dia? Come on. Ah, ini dia tadi. Oh, nama peserta FOKK. Passwordnya LSP SMK 5. Udah sip. IP address klien sebanyak 20. Nah, ini nih, ini nomor 3 harusnya. Kita save. Akses internet dari pukul 7 sampai 16 WIB di hari kerja. Elan ya. Nah, gimana cara ngaturnya itu, Pak? Mana dia? Berbagai cara. Cara pertama di firewall. Tambah internet ya. Kalau internet chainnya forward. Lalu protokolnya TCP. Destination portnya 80,443. Kan internet aja ya. Jadi untuk web aja. Tapi kalau tidak spesifik, ya bisa ini tak perlu dibuat. Ini tak perlu dibuat. Jadi memang tidak bisa sama sekali gitu loh kan. Oke. Kalau kata pengujinya nanti untuk web aja, nah, TCP, destination portnya 80 dan 443. Lalu kita pilih in interface-nya WLAN. Tuh. Yang ini ya. Oke. Tapi ini ini tab action-nya kita buat drop. Nah, ini tuh akses internet. Ini akses internet ya. Akses internet dari sorry. Berarti pemahamannya akses wireless-nya itu hanya bisa digunain untuk dari jam 7 sampai jam 4 sore di hari kerja. Nah, rule ini kita tinggalkan dulu. Ini kan pakai jam ya. Nah, jamnya di sini nih. Oh, tapi yakinkan dulu lah. Ini sesuai enggak jamnya? Ini Bapak klik kanan di sini ya. Klik kanan date. Tahunnya beda. Klik kanan time. Oh, ini jam 24. Sekarang berapa? Jam 21. Pukul 21 ini salah nih. Nah, gimana caranya, Pak? Agar ini sesuai dengan waktu sekarang. Nah, di sini dia. Sistem clock Asia ya, ada Asia. Dikit itu nggak mau ya, harus dicari kayak gini. Asia Jakarta, JK. Asia Jakarta. Apply. Oh, belum mau ya, masih 1970. Klik oke. Nah, kita lihat di sini nih, sistem ada di situ nih, SNTP client. Oke. Enable. Apa diketik sini, Pak? Lupa Bapak. Buka ini google.com, lalu cari NTP server. Nah, nih NTP server Indonesia. Ini idpool.ntp.org. Ada. Ini.
copy, Ctrl V, itu lagi, copy, Ctrl V, apply, nah dapat dia. Kenapa bisa begini? Karena udah koneksi internet nih punya Bapak, nih buktinya tuh. Ping 8888 tuh. Ping google.com. Tuh. Lihatnya di mana Pak? Nah, ini kita oke kan dulu. Lihatnya di mana Pak? Kan di sini tadi. Routing OSPF. Kok di sini Pak? Sorry. Sini. IP row. Nah, nih dia udah dapat ini. Oke. Nah, jadi mana dari sistem clock. Nah, ini atur Asia Jakarta. Nah, sekarang udah pas kan jamnya 20.24 tuh. Sini. Nah, baru bener nih jamnya, time. Mana soalnya tadi ya? Oke, ini dia. Akses internet dari pukul 7 sampai pukul 16. Berarti dari pukul 16:01 sampai pukul 6:59 WIB diblokir. Berarti gitu kan kalimatnya? Betul? Betul, Pak. Ya, Pak. Ini suaranya kan ada. Halo, tes. Ya, Pak. Nah, itu lagi betul ya? Makanya headset Bapak. Aduh. Waduh, harus beli headset baru ini saudara-saudara. Nah, coba komentar. Ya, Pak. Nah, itu ada suaranya. Oke, ini kan. Kalau dia bilang akses internet dari pukul 7 sampai pukul 4 WIB di hari kerja. Kalau hari kerja berarti Senin sampai Jumat. Berarti Minggu dan Sabtu tidak. Kalau ini berarti terchecklist nih. Ya, berarti setelah jam 4 sore, berarti 4:01 sampai 6:59 diblokir. Kira-kira kan seperti itu kan? Ya, Ya, Pak. ya, Ya, Pak. oke. Nah, di hari kerja Minggu, pula. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, mulai pukul 16:01 WIB sampai pukul 6:99. Atau inilah. No, ini 59. Jam, menit, detik. Jam, menit, detik. Oke. Ini dia. Forward. Protokol TCP. Port untuk internet. 80 dan 443. Oh, kalau ini hanya untuk web saja. Bapak berarti pakai HP bisa main game. Nah, portnya hilangkan. Ini hilangkan. Nah, pokoknya lewat WLAN 1, aksesnya, lalu jamnya itu di sini, actionnya di sini, drop. Oke? Klik oke. Nah, ini dia untuk ini.
Bapak ulang lagi ya, ini dia. Chain-nya forward, in interface. In interface artinya masuknya lewat interface mana? Ini kan WLAN nih tadi informasinya kan tuh WLAN. Ini dia. Mau buka situs, mau main game dia, portnya berapa, protokolnya apa, tak peduli. Yang penting dia connect-nya lewat WLAN 1 di hari Minggu Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dari jam 4 lewat 59 detik. Yang 59 lah. Lewat 01 detik. Jam 4 lewat 1 detik sampai pukul 6:59 menit 59 detik dia di drop. Itu dia. Untuk yang ini. Lalu yang ini buat firewall agar jaringan lokal router A dan router B tidak dapat ping ke masing-masing router. Nah, pekerjaannya caranya sama, cuma IP-nya saja mungkin yang akan berbeda. Dari soal itu yang Bapak tangkap adalah kalau misalkan laptop yang Bapak gunakan sekarang adalah terhubung ke router B, maka Bapak tidak bisa ping ke router B, tapi ke router A bisa. Dari pernyataan ini tidak dapat ping ke masing-masing router. Apa saja IP router B? Nah, ini dia. Jaringan lokal. Dia tidak bisa ping ke IP sini, ini atau ini. Oke, nah gimana caranya Pak di sini? IP firewall. Nah, kalau tujuannya ke router, chain-nya input. Chain-nya input. Ini ping. Nah, protokolnya ICMP. Oke. Ya, ICMP. Yang di ping yang mana, yang tidak bisa ping siapa? Dari soal D itu yang tidak bisa ping ya PC B1 ini B sampai B29. Pokoknya PC yang di LAN ini tak bisa dia ping ke RB ini, mau ke IP ini dia ping atau ke IP ini atau ke IP ini. Ya. Nah, maka tapi PC dari network sini bisa ping ke sini. Demikian juga sebaliknya. Di router A yang tidak bisa ping itu anggota LAN A ini dia tidak bisa ping ke IP 238, IP yang di sini dan 241 ini. Tapi dia bisa ping ke IP router B. Demikian juga PC di LAN B ini dia tidak bisa ping ke IP yang di sini, tapi dia bisa ping ke sini. Nah, gimana cara rule-nya? Oke ya. Nah, 2 menit lagi. Protokolnya ICMP untuk ping, chain-nya input. Nah, di source address ini tambahkan. Ya, source address-nya ini IP network dari yang LAN ini tadi, ini dia. Yang ini mana dia? Tuh. 172.2633/192/27. Action-nya drop. Ya. Action-nya drop. Klik OK. Kita tutup. Nah, kerjakan juga untuk di router
A. Nah, di router A, source address-nya ini yang mana, Pak? Source address berarti network address yang di sini. Berapa network address ini nih? 122, berarti ini 172.2633.224/24. Isikan di source address-nya. Isikan di kolom ini. Maka PC B tidak bisa mapping router B, PC A tidak bisa mapping router A. Oke, itu untuk yang sini. Terakhir, ada dua lagi. Buat rule agar setiap akses ke masing-masing router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Apa itu tadi? Akses ke masing-masing router. Oke, buat rule agar setiap akses ke masing-masing router. Tambah chain-nya input. Oke. Lalu buat rule agar setiap akses. Jadi ya terserah protokolnya apa, pokoknya kita maunya tujuannya ke router itu. Nah, kita actionnya adalah log. Itu saja. Nah, agar ini terbaca, letakkan di atas, klik geser tahan. Klik tahan geser. Letak di atas. Jadi setiap ada yang mau ping ke router atau mau buka webfig ke router di log. Nah, setelah itu di sini logging, ada logging ya di IP log. Kok IP log? Sistem logging. Lupa pula. Mana dia? Ini logging. Yang info ini kan sesuai ini nih ya, tersimpan di disk katanya. Info ganti ke disk. Oke. Nah, nanti gimana cara ngeceknya, Pak? Aduh, kena ya. Ngeceknya di sini di log. Lihatnya di sini. Nah, tadi ya. Tahu kan? Bahwa ada yang menekan ke sini dia log. Kok log, sorry, di logging. Di log, dicatat. Nah, ini dia. Oke. Lalu ini masing-masing router. Berarti rule ini juga buat di router A. Nah, di router B yang terakhir ini. Buat firewall untuk memblokir situs facebook.com. Nah, ini biasanya gunain layer 7. Mana layer 7? Nih. Tambah YouTube misalnya. Nah, regeknya apa, Pak? Bapak lupa, kita lihat di sini. Google.com. Sudah mau jam 10. Blokir YouTube. Di mikrotik layar 7. Buka. Ini apa tuh? Oke, mana dia? Mana dia? Mana dia? Wih, sini lengkap lagi. Ini banyak betul nih. Ya, janganlah yang ini. Kalau ini. Bapak register execution ini Bapak lupa tulisannya, mana dia? Oh, ini. Ini
Nah, klik OK. Tambahkan sini. Tuh. Oke. Dah, apalagi YouTube. YouTube. Facebook misalnya. Ganti kata youtube.com dengan facebook.com. Oke. Lalu di sini tambahkan filter rule-nya. Tambah chain-nya forward, protokolnya TCP, destination protokol portnya 80 dan 443. Ya, lalu di advance, nah nih, layer 3, YouTube, action-nya drop. Oke. Tambah lagi chain TCP destination port 80,443 layer 7 klik Facebook misalkan gitu ya. Ini drop. Oke. Dah selesai. Ada pertanyaan? Come on, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Loh, kok pada diam? Pada kemana? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini IP route. Mana IP route? Itu dia. Pak, kalau Oi. untuk di UKK aku nggak ada apa hotspot ya nggak, Pak? Nggak ada. Kalau nggak pakai hotspot lagi ya, Pak? Untuk tahun sekarang. Atau mau kita buat hotspot? Mas ini. Boleh. Nambah kerja. Belum. Biasa lah, Pak. Jangan Pak, jangan. Jangan. Udah cukup tuh Pak. Jangan Pak, banyak kali Pak. Udah Ya. Pak. Oke. Aduh, Tidak tidak. Stop tuh Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Woi opung ngalah tupung. Kalah Pak, aja, cuy. Bolehnya Pak. Udah. Oke, ya silakan. Yo. Su. Diam. Diam. Di RB2 tadi kan itu ada gateway-nya itu kan Pak, yang dari RB yang A itu Pak. Jadi gateway yang dari RBB ini gateway-nya nggak usah langsung dari internet ya Pak, dari modem. Jadi dari RB aja. Gimana? Tunggu Pak. Jadi gateway untuk RBB ini dari RB aja Pak. Iya nih, Tidak. ya nih. Yang untuk internetnya kan, tuh. Terus Ini kan IPR router A nih. Nih 172.26.33.241. Ini kan IP router A nih. nah iya Pak. IP router B ini 242 kan? Nah, ini 242. Nah, ini muncul karena di router A tadi routing OSPF di instant. Nah, di sininya itu kan tadi di set jadi if install TP1. Jadi distribusikan default route ke anggotamu yang lain. Nah, kalau seperti itu. Kan ini Bapak set tadi kan di router A. Ya Pak. Di router B perlu pola Pak ya? Enggak, kan dia enggak perlu mendistribusikan default route. Dia menerima default route. Jadi semua network yang ada di router A nanti akan muncul di sini. Namanya flag-nya DAO. Kita coba lihat di topologinya. Apa saja network di router A yang ini nih. 172 yang ini ya. Yang A 238 A nih. 172.26.33.224. Nah, ntar Bapak pasangkan ya.
Oke, tuh kita lihat nih. Kayaknya tergoyang semua tadi. Oke, sambil nunggu itu dia berbagi informasi. Pertanyaan dari Husna. Ya, Husna tadi apa tuh? Pak, bahasanya pakai jaringan sama PC aja, Pak. Itu biasanya kami pakai. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa, Husna? Biasanya kan kami pakai jaringan sama PC, Pak. Tapi kan Bapak pakai LAN sama modem. Oh, jaringan sama PC. Bapak ngasih istilahnya apa? Modem sama LAN. Oh, modem sama LAN. Ya bolehlah diganti ya. Ya silakan. Nah, ini dia. Ini yang di default root. Nah, ini yang 3324 mana tadi? 3324. Nah, network yang ini. Kok sekarang muncul dia, Pak? Ya karena di interface ini Bapak pasang PC-nya. Tuh muncul dia nih. Ini network yang ada di router A. Oke? Masalah penamaan ya silahkan mau pakai LAN, mau PC, maupun Bapak pikir itu tak masalah ya. Oke, Husna. Nih jaringan sama PC aja Pak. Oke, biasa silahkan kalau mau pakai bahasanya itu juga boleh. Itu kan hanya untuk bahasa yang kita pahami sendiri gitu. Ya, Pak. Yang kita bisa paham. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, melihat OSPF-mu jalannya itu, pertama di instan ini running, gitu ya. Lalu di root list, semua network yang tidak terhubung langsung ke routermu, ke router yang kamu buka sekarang, itu harus muncul dengan flagnya DAO. Nah, kita lihat. Nah, di router A, network yang tak terhubung langsung dengan router B adalah ini dan ini. Nah, yang ini dia. Mana pula? Nih, ini dia. Lalu, yang ini, network ini dia. Oke. Lalu nanti kalau di router, ini router apa nih? Belum Bapak buat, belum Bapak ganti ya, identity. Oh, ini router B, RB ya. Tuh. Nah, kalau sudah selesai itu semua dan udah dicobakan, terakhir yang kalian lakukan adalah new terminal, EX tekan tombol tab, lalu FI tekan tombol tab, backup RB, ini RB ya, punya Pak Son, enter, kita tunggu dia membackup. Dia kalau udah selesai di sini nih, di file. Ya, ini in progress. Ini di minimize dulu. Ini minimize. Ini minimize. Oke. Lalu ini minimize. Ini dia filenya script. Klik, tahan, geser, letak di sini. Mana dia? Nah, ini dia.
Ctrl A, kecilin hurufnya, font kecilin aja 12, klik OK. Nah, oh ya, copy, buka Word, dah. Oh, Ctrl A, kita ganti paragrafnya. Ada oke. Nah, ini dia. Lalu di print, kasih ke panitia. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi yang di print topologi, satuin aja nih, topologinya di screenshot. Nah, siapa tuh? Ada yang berkomentar enggak? Oke ya. Ini di screenshot topologinya, pindahkan ke sini. Lalu ini topologi. Kan nanti disuruh menggambarkan ya. Gimana sih supaya bisa dikebawahkan? Nah. Topologi. Lalu di bawahnya tabel pengalamatan. Terus di bawahnya rencana anggaran biaya. Lalu sini script konfigurasi, konfigurasi router A, script konfigurasi RB. Nah, yang ini RB. Nih bawah nih. Nah, pakai inilah. Ini oke. Gimana cara mendapatkan yang B, Pak? Ya sama. Di ekspor. Paragrafnya mana? Oke, satu biar kecil. Ah, tadi ya. Ini yang B. Itu tadi perintahnya. Nih, export file lalu nama filenya. Nanti letak filenya di mana, Pak? Di file. Nah, kalau mengganggu yang ini, hapus aja dulu. Ctrl A. Ctrl A. Nah, push. Nah, tinggal itu aja. Oke, ada pertanyaan? Udah selesai itu, Pak. Ya udah. Kasih ke panitianya. Oh ya, jangan lupa di lembar itu kasih nama dan kelas. Oke, kalau tidak sudah jam 10:09. Terima kasih atas perhatian. Adit Cahyo, Adriansah, Alip, Ananda Ame, Asyam, Asyahra, Dina, Fazilatun Nisa, Habib, Haldi, Halimatus Sadia, Hamdani, Husna,
Intan, Jenilia, Marwa, Muhammad Abdal, Nadia. Ini ada Nadia, satu kelas nih. Ada Nadia, ada Nadia. Beda, Pak. Beda kelas. Iya, Pak. Satrio, udah, oke. Terima kasih atas perhatian. Kita ketemu kapan lagi ya? Besok, Pak. Besok. Oh ya, besok bagi TKJ 1 hari Senin, Pak. Senin lagi dan Selasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.